Singkat saja, seperti yang kita ketahui bersama, dalam menjalani kehidupan di dunia ini tentu tidaklah mungkin akan terus terasa mulus dan baik-baik saja. Kita akan mengalami berbagai macam fakta pahit dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yang terkadang membuat kita cemas, khawatir, gelisah, sedih, marah, kecewa, bahkan ada yang sampai memiliki niatan untuk bunuh diri. Di antara fakta pahitnya hidup yang bisa dialami oleh setiap orang, misalnya, pertama, ditinggalkan orang yang dicintai. Hal ini bisa terjadi karena ikatan emosional yang kuat, sehingga ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, maka akan terasa menyakitkan. Kedua, penolakan dan kegagalan. Ketika seseorang sering mengalami penolakan dan kegagalan dalam kehidupannya, itu bisa sangat terasa menyakitkan dan mengecewakan. Ketiga, penderitaan fisik karena sakit. Penderitaan fisik karena sakit bisa menjadi pengalaman pahit karena menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Yang keempat, konflik dan pertengkaran. Konflik interpersonal dan pertengkaran bisa menyulitkan hubungan dan menciptakan situasi yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Kelima, kesulitan keuangan. Ketidakstabilan keuangan dapat menyebabkan stres, cemas, dan mudah marah. Keenam, kekecewaan dalam karir. Saat usaha keras tidak menghasilkan kesuksesan dalam karir, ini pun bisa terasa sangat pahit. Ketujuh, pengkhianatan. Kepercayaan yang disalahgunakan atau pengkhianatan dapat menyebabkan luka yang mendalam dan lama untuk pulih. Kedelapan, kegagalan dalam pencapaian impian. Ketika impian tidak terwujud, ini bisa menjadi pengalaman yang menyedihkan. Kesembilan, ketidakadilan sosial. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat bisa sangat menyakitkan bagi seseorang yang terkena dampaknya. Kesepuluh, perasaan kesepian. Kesepian bisa menjadi sebuah pengalaman yang pahit karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesamanya. Yang ke-11, overthinking. Memikirkan segala sesuatu secara berlebihan bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental maupun fisik. Yang ke-12, rasa bersalah dan penyesalan. Mengalami rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan di masa lalu bisa sangat menyakitkan dan membuat tidak nyaman. Ke-13, ketidaktahuan akan masa depan. Masa depan yang tidak pasti bisa membuat seseorang mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Ke-14, ketidaksempurnaan diri. Merasa diri tidak sempurna atau tidak puas dengan diri bisa menjadi salah satu masalah dalam hidup. Ke-15, kematian seseorang yang kita sayangi. Kematian orang yang kita sayangi adalah salah satu realitas hidup yang paling pahit yang bisa dialami oleh manusia. Namun, di balik itu semua, sekarang yang harus kita sadari adalah bahwa saat ini kita sedang berjalan di atas sebuah jalan kehidupan, menyusuri waktu demi waktu, tertoreh berbagai kisah dalam lembaran hidup kita. Canda, tawa, tangis, dan air mata mengisi di antara lipatan cerita kita. Berbagai ujian datang menguji ketegaran dan keteguhan iman kita. Sekencang apapun kita berlari dan bersembunyi, ujian akan tetap mendatangi kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Allah akan menguji manusia dengan musibah dan juga nikmat untuk melihat siapakah di antara hambanya yang kufur dan bersyukur, siapakah yang bersabar dan siapakah yang berputus asa. Allah akan menguji dengan ujian kebaikan dan keburukan, kelapangan dan kesempitan, kesehatan dan rasa sakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan. Sebenarnya saat jalan kita mulus bukan berarti kita tidak diuji. Kemudahan itu juga merupakan sebuah ujian. Apakah di saat jalan kita terasa mulus kita masih mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk ketaatan atau malah menggunakannya dalam berbagai jenis kemaksiatan? Begitu pula saat jalan kita berkelok dan banyak rintangan, apakah kita akan bersabar? Mampukah kita ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita memohon ampun atas dosa yang pernah kita berbuat? Apakah kita lantas bersimpuh dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita malah berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan banyaknya ujian yang kita hadapi, apakah kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah kemaksiatan? Jalan tanpa hambatan bukanlah tolok ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya, bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan. Lihatlah betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh. Namun mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi beban yang sedang kita pikul bukanlah alasan bagi kita untuk merasa menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Di saat semakin hari beban terasa semakin berat, pikiran terasa semakin penat, hujan kesedihan semakin lebat, dan jiwa terasa semakin terikat kuat dengan kesedihan. Apakah saatnya kita bertekuk lutut dengan ini semua? Atau kita akan bangkit karena kita ingat akan janji Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Selama seseorang istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberinya jalan keluar. Allah akan membalas dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan mengutamakan keridhaan Allah dalam semua keadaannya. Di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan. Sedangkan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Dan sebaliknya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terjatuh ke dalam kesempitan, beban, dan belenggu di dunia serta kecelakaan di akhirat kelak. Ingatlah, tak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakannya. Adakah perkataan yang lebih benar dibandingkan perkataan zat yang telah menciptakan alam semesta? Tentu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, termasuk ujian itu sendiri. Maka Allah jugalah yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya. Kita boleh bersedih, tapi jangan berlarut-larut dan jangan sampai berputus asa. Bisa saja kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi sangat berat, tapi ingatlah bahwa ujian seberat dan sebesar apapun, kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala pasti menolong kita dan memberikan petunjuk, solusi kepada kita selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersabar, tak main-main, Allah menyatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, ujian itu pasti akan berlalu. Pernahkah kita mendengar badai pasti berlalu? Iya, disadari atau tidak, badai pasti akan berlalu. Jika kita bertakwa kepada Allah, hari-hari berat kita akan menjadi sejarah dan bukti seberapa teguh iman kita. Hari-hari ini hanyalah hari-hari pendek, tempat mengumpulkan bekal untuk di akhirat kelak. Oleh karena itu, bangkitlah, tetaplah bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan berprasangka baik kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua agar kita tidak salah dalam bersikap ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.